Tahrir Indonesia itu sudah tidak ada ya. Pencemaran nama baik namanya. Iya, ini pencemaran nama baik. Oke, gini Bung. Lanjut ini. Sudah jam 1, mau lanjut sampai subuh? Ya Bung, selagi masih ada waktu dan napas masih mengalir. Bernapas mengalir. Berhembus. Oh iya, tembus. Begini Bung. Bicara khilafah Islamiyah itu kan pasti sifatnya internasional. Betul. Kalau sifatnya lokal bukan khilafah Islamiyah, tetapi kita bilang ya gubernur lah gitu, perwakilan atau ya gubernur lah, tingkat gubernur gitu kan. Jadi bagaimana HTI Hizbut Tahrir Indonesia memandang nasionalisme yang sifatnya lokal satu wilayah atau negara? Ya, pertama teman-teman, Hizbut Tahrir Indonesia itu sudah tidak ada ya. Secara legalitas dicabut. Makanya kita mengikuti wadah secara internasional Hizbut Tahrir. Karena Hizbut Tahrir bukan hanya di Indonesia. Pertama, terkait nasionalisme, makanya kita harus bisa memposisikan nasionalisme itu secara cerdas. Kalau misalnya nasionalisme dalam makna ketika kita melihat saudara kita di luar sana, yang di luar wilayah kita, dan kita nggak peduli, itu nasionalisme yang salah, pengaplikasian nasionalisme yang salah. Tapi ketika nasionalisme di sini negara kita diserang dan kita melawan, nah itu nasionalisme yang benar, mempertahankan wilayah kita, mempertahankan tanah air kita, itu baru nasionalisme yang salah. Tapi ketika misalnya kita nggak peduli sekali lagi dengan saudara kita yang di luar wilayah negara kita, tanah air kita, itu nasionalisme yang salah. Kayak gitu bro, gitu guys. Jadi apakah ketika sudah terbentuk nanti negara, sudah terbentuk nanti suatu pemerintahan khilafah yang sifatnya internasional, apakah negara-negara yang masih sifatnya nasional itu harus tidak ada, melebur dan membayarkan diri kepada khilafah yang sah atau bagaimana? Ya, menyatu. Jadi menyatu dibubarkan ya, ya, satu kepemimpinan, hanya saja karena itu berarti dipimpin oleh apa ya? Wakilnya. Atau kalau istilah sekarang gubernur lah, perwakilan dari khalifah, perwakilan dari pusat lah istilahnya kan. Kayak gitu. Karena tentu khalifah itu kalau untuk memimpinnya nggak bisa dipegang oleh satu ya. Nggak bisa misalnya kayak gitu. Tapi secara kepemimpinan bisa sentralisasi lah pastinya gitu guys. Tapi tentunya kita harus memberikan contoh dulu, misalnya khilafah itu tegak di Indonesia, tentu kita memberikan contoh nih bagaimana kehidupan ketika khilafah itu berdiri. Karena apa-apa pasti ngelihat contoh dulu. Misalnya oh ini baik nih, oh gini ya ketika hukum bisa ditetapkan, masyarakat seperti ini, civil seperti ini, negara yang seperti ini, lalu ini yang lain itu pasti bergabung secara sadar kayak gitu. Makanya kan dakwah hebat itu kan dakwah apa ya memberikan contoh sebenarnya, teladan. Iya, bukan teladan. Begitu guys ya teman-teman. Oke teman-teman, pertanyaan selanjutnya untuk Bung kita sebagai pemateri. Bagaimana ini ada yang udah upload di mana sih ini? Atau yang ada. Bagaimana Hizbut Tahrir memandang tradisi lokal seperti yasinan, maulidan, terus seperti mungkin tradisi suku Batak, suku ya itu tradisi gimana? Pokoknya kita harus pure tradisi itu suku Batak itu seperti apa? Saya pribadi nggak tahu seperti apa tradisinya. Tapi terkait tahlilan, maulidan, memang ada sebagian saudara kita menganggap itu haram dan satu sama lain kan. Tahlilan haram, maulidan haram. Sebenarnya kita memandang itu sebenarnya kepada apa ya? Uslub ulama terdahulu dalam rangka mensiarkan Islam itu menggunakan cara seperti itu. Istilahnya daripada mabok-mabokan, daripada nggak jelas lah melakukan hal yang nggak bermanfaat, akhirnya kita kumpulkan sebuah masyarakat untuk tahlilan lah, untuk maulidan, itu tentu bagus. Itu jelas bukan sebuah kemaksiatan, bukan sebuah keharaman. Karena itu di luar ibadah. Misalnya di luar ibadah itu misalnya kita bukan apa ya, beda hal dengan fikih sholatnya, terpisah dari fikih sholat, terpisah dari fikih ibadah lainnya. Dulu para sunan itu kan dengan cara wayang, dengan cara gamelan, kayak gitu. Usul mereka menyesuaikan dengan tradisi. Oke, Bung. Hizbut Tahrir. Ya, jangan disebut Hizbut Tahrir Indonesia lagi.
karena nanti kalau saya mengiyakan bendera Indonesia sudah tentu saya ditangkap. Jadi begitu pemirsa, Hizbut Tahrir Indonesia sudah tidak ada di negara ini karena sudah dibubarkan secara legal gitu. Jadi Hizbut Tahrir Indonesia berubah menjadi Hizbut Tahrir secara internasional begitu. Nah, Bung, begini, Hizbut Tahrir didirikan oleh siapa tadi? Syekh Taqiyuddin ada bahan ya Pak? Syekh Taqiyuddin Rahmanir Rahim. Iya. Nah, pada tahun 19 Jangan bilang Rahmanir Rahim. tapi dia kan sama dia bagaimana? Enggak, masih mau ngomong. Rahimahumullah. Semoga Allah merahmatkan. Semoga Allah merahmati. Nah, Bung, Saya lupa kalau untuk tahunnya ya, didirikan berapa tahun. Ya. Yang jelas itu di Palestina Al-Quds. lahir di Palestina pada tahun 1958 Berapa ya? saya ingat. Dan masuk ke Indonesia pada tahun 1980. Berapa? 1980. Sepakat. Tahun saya lupa sejarahnya. Masuk ke Indonesia pada tahun 1980. Dan kalau 1980 itu artinya Hizbut Tahrir tidak ikut dalam memperjuangkan nasionalisme di Indonesia begitu. Nah, dalam catatan sejarah kita, para alim dan ulama, umaro dan masyarakat menyepakati yang namanya konsep negara kita itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia dengan sistem demokrasi. Bagaimana Hizbut Tahrir memandang ini? Ya. Terkait kesatuan, terkait nasionalisme tadi sudah dijelaskan ya. Tapi sebenarnya itu kenapa kita dipisah-pisah, di sekat-sekat nation state lah istilahnya kan. Itu upaya Barat untuk mengkoordinir, untuk istilahnya memperkuat hegemoni Barat agar bisa mudah mengontrol. Karena ketika sudah bersatu itu susah, mereka semakin luas dan kekuatannya sudah semakin kuat. Makanya dipisah-pisah nation state itu ketika zaman siapa gitu ya kan, bukannya Snowden juga kan, gara-gara dia kalau misalnya ya Apa? kenapa terjadi nation state itu ulah dia juga, tahu saya ulah dia, tapi mungkin tolong koreksi ya. Jadi Snot Frontier itu teman-teman salah satu orang keturunan dari Eropa lah kita bilang ya. Bahkan disebut juga adalah dari Turki begitu. Ada keturunan Turkinya. Jadi dia itu hanya memiliki idenya yang paling, gagasan dia itu yang paling terkenal itu adalah liberalisme, sekularisme, memisahkan antara negara dengan agama. Bagaimana Mustafa Kamal Afaf? Ya, dia mau bilang umat itu fokus saja beragama, tapi jangan mengurusi agama, jangan mengurusi negara. Negara biarlah bekerja dengan sistemnya. Ya tadi terkait tadi apa setelah nasionalisme terkait negara kesatuan para ulama Kayak demokrasi. Jadi ya demokrasi. ulama itu kan telah menyepakati demokrasi. Ada Hashim Asy'ari, ada Wahab Hasbullah, ada Wahid Hasyim. Ya pertama kita harus cross check dulu itu ahli sejarah ya, apakah benar Kiai Haji Hashim Asy'ari itu menyetujui negara demokrasi ataukah negara Pancasila, bahkan mengatakan bahwa Kiai Haji Hashim Asy'ari itu menyetujui Pancasila, padahal jelas Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan jauh lebih dulu hidup ya kan daripada Pancasila, jauh lebih dari hidup istilahnya dari NKRI, perumusan negara kesatuan, perumusan Pancasila itu setelah beliau wafat jauh-jauh ya kan, bertahun-tahun setelah beliau wafat. Itu pertama, makanya kita ragukan kenapa kita bisa-bisanya mencatat nama para ulama istilahnya solid kepada sesuatu yang itu produk dari barat, demokrasi ini ya kan, demokrasi jelas kan produk dari barat, dari Amerika kan. Anda menyimpulkan bahwasannya Hashim Asy'ari menolak sistem Enggak, demokrasi. kalau menolak sih saya juga istilahnya tidak punya data menolak, cuman Kiai Haji Hashim Asy'ari, Ahmad Dahlan itu istilahnya lebih dulu mati ketika terbentuknya NKRI. Hashim Asy'ari itu meninggal pada tahun 1958, 2 tahun setelah kemerdekaan Ya. Indonesia.
ya terkait Pancasila juga. Anaknya itu adalah Wahid Hashim. Nah, makanya mungkin bisa dikatakan para ulama Asy'ariyah yang tadi yang menyetujui terbentuknya NKRI, kesatuan, bukan Kiai Haji Hashim Asy'arinya sendiri gitu. Makanya kita perlu cross check sejarah kayak gitu pertama ya, karena kan sejarah itu dipengaruhi politik, dipolitisasi, istilahnya dipolitisasi gitu. Makanya sebenarnya orang-orang yang ahli sejarah yang harus mendalami hal itu, dan saya mempercayakan itu kepada ahli sejarah gitu. Jadi karena teman-teman, karena Hashim Asy'ari pada tahun 1945 itu sudah sangat tua begitu, dan wafat 2 tahun setelah itu, jadi tidak bisa lagi ikut dalam rumusan konsep negara, konstitusi negara yang seperti apa. negara. Tetapi anaknya mewakili Wahid Hashim. Nah, itu mewakili dalam panitia 9 dan menghasilkan konsep demokrasi Pancasila begitu. Nah, jadi apakah anaknya dan ulama-ulama lainnya itu cukup untuk menjadi legitimasi bolehnya demokrasi untuk masa depan Indonesia? Ya, makanya ketika kita melihat orang menyetujui sebuah konsep, sebuah suatu, kita lihat backgroundnya. Dia sekolah di mana, Itu istilah. jelas anak Wahid Hashim. Ya, sekolah di mana kan. Sebenarnya misalnya ke Soekarno, dia sekolah demo udah jelas dari mana istilahnya kan. Kayak gitu. Tapi kan belajar itu boleh di mana aja. Ya, boleh di mana ya. Cuman secara bagaimana terkait kewajiban menerapkan hukum Islam, terkait istilah kewajiban, kenapa kita harus mendirikan sebuah sistem pemerintahan Islam, itu jelas sudah ada dalam kitab-kitab karya ulama terdahulu, jauh sebelum adanya Kiai Hashim Asy'ari, jauh sebelum adanya ulama-ulama Asy'ari kayak gitu. Tapi kita ketika melihat seperti itu, harusnya kita berpedoman terlebih dahulu pada kitab ulama terdahulu yang membahas apa itu khilafah, harusnya kayak gitu. Cuman karena memang negara Indonesia ini terbentuk jauh setelah kekhilafan Turki Utsmani runtuh, makanya tidak ada gambaran bagaimana cara menegakkan kembali khilafah. Akhirnya memilih konsep seperti itu. Memang tidak ada negara Ya. yang bisa meneruskan itu. Ya. Bahkan di Arab Saudi sendiri. Ya betul, nggak ada, karena ketika mau mengadakan apa itu konferensi khilafah, konferensi khilafah di Mesir pun Indonesia hadir di situ. ya, tapi itu digagalkan juga. Gagal itu batal, isinya bubar lah istilahnya. Wah. Kayak gitu. Akhirnya pada akhirnya nggak ada yang bisa mendirikan kembali negara khilafah. Akhirnya karena tidak ada kembali istilahnya apa ya, gambaran untuk mendirikan negara khilafah, akhirnya memilih konsep demokrasi. Karena secara fakta demokrasi sudah dicapai di Amerika, secara fakta di negara-negara lain istilahnya. Akhirnya karena kita memadukan dengan dasar negara kita Pancasila, akhirnya demokrasi Pancasila. Karena secara realita itu ada waktu itu bro. Kenapa alasan kenapa kita nggak memilih khilafah? Gini Bung, tadi antum sudah menyampaikan bagaimana proses kehancuran khilafah Turki Utsmani gitu ya. Dan perwakilan Indonesia, saya mengatakan berijtihad untuk menganut demokrasi. Dan Bung mengatakan bahwasanya ijtihad mereka mengenai demokrasi adalah karena mereka makan dulu boy. Amerika begitu. Ayo. Itu Indonesia itu non blok, tidak memihak kepada Amerika dan non blok. Ya makanya tadi orang-orang yang menjadi merumuskan itu punya background juga gitu guys. Curian zaman Khalifah Umar Ya. bahkan anaknya sendiri coba. Tahu gak apa Soal pencurian. sebenarnya ada dokumen di sekarang mungkin di Istanbul ya, di Turki Utsmani. Sepanjang sejarah ketika zaman Nabi sampai zaman Turki Utsmani, kriminalitas atau istilahnya hukum pidana itu 200 kasus saja. Hanya 200 kasus. Ada nggak ijma ulama di dunia? Ijma para ulama dunia ada. Pusatnya di mana? Al Azhar. Lebih jago masalah kitab kuning, lebih mengerti soal Al-Quran dan hadis dibanding kita ini. Kenapa mereka tidak menganjurkan khilafah Islamiyah? Sebenarnya dulu ada, dulu kenapa ada konferensi khilafah di Mesir? Tentu dulu Konferensi orang-orang sama-sama mewujudkan khilafah Islamiyah doang, Bang. Bukan seluruh Islam. Masa coba abang emang seluruh buat Islam konferensi enggak kan? Semua ulama yang ada di Azhar enggak kan? Tapi malah golongan itu doang. Iya. golongan Taqiyuddin. Khilaf
itu Konsepnya ijma ulama Al-Azhar itu kiblatnya Islam Ya, dunia. makanya ada kita mengenal itu syekh apa gitu ya. Yang itu dicabut tuh dari istilahnya apa ya? Jabatan di Al-Azharnya karena dia menolak khilafah. Masa iya Bukan sih? politik. Ada, hah? Bukan, itu kan karena politik. yang ini Siapa? loh Itu kan politik. Menyambut jabatan seseorang karena menolak sesuatu itu Ya, namanya ini politik. nih. ya, ini apa juga ya? bagian dari politik. Kalau misalkan alasannya khilafah nggak apa-apa lah gitu kan. Nih, Beda kepentingan lah ibarat kata gitu. Syekh Al-Azhar fatwa berpendapat karena khilafah itu sudah menjadi fakta, sudah ada dalam fikih kan. Masalahnya bang, bukan masalah menolak sih, tapi khilafah yang dipahami oleh HTI sama khilafah yang dipahami oleh ulama-ulama itu beda. Itu dia pemahaman soal khilafah itu sendiri sebenarnya. Kalau khilafah di HTI menerapkan dalam semua sistem pemerintahan, walaupun memang dalam ya, tadi kayak kita berbicara soal administrasi tidak jelas juga kan. Ya makanya kalau mau terkait mufaham terkait itu, ayo ngaji di Hizbut Tahrir, itu aja sih. Iya sih, aku juga memang kurang ini juga. Ya, jangan apa Abang- jadi istilahnya berasumsi ketika Abang kita sendiri hanya udah paham. melihat langsung dari orang ex Hizbut Tahrir. Abang sendiri udah paham bagaimana konsep pemerintahan. Tentu tidak, kita aku saja kan masih dalam kitab Mafahim Hizbut Tahrir. Itu Nah, ada kitab-kitabnya itu sebenarnya. sebenarnya agak aneh ketika kita sendiri Nanti tidak lah kita mengetahui ikutin. konsep besarnya Aku ada pengen tidak. tahu ukuran kebenaran itu Secara apa dulu. secara umum tahu, Jadi ibarat kata secara rinci tidak. kita jangan sampai membeli kucing dalam karung. Kita tahu kucing tapi kita tidak tahu dalamnya bagaimana. Gitu. Orang udah kucing dalam karung, dia tahu kucing dalamnya. Kucingnya kucing seperti Enggak, apa? tentu bro, tentu Kucing apa ya? siakah, Secara kucing- rinci memang belum tahu, Kucing ya kan? kampung Secara kan. rinci. Cuma secara gambaran umum, istilahnya kenapa organisasi menerapkan syariat, kenapa ada khilafah? Karena memang sudah pernah dipelajari walaupun lupa, walaupun nggak rinci istilahnya. Secara rinci itu ada dia, makanya kitabnya. aku juga Makanya ini, kitabnya itu ada. maksudnya abang nggak bisa dijadikan representasi HTI sendiri sebenarnya. Iya, karena saya juga Makanya masih aku juga mengkaji. kurang. Sebenarnya kalau mau ya sebenarnya ya kita datangi istilahnya sekelas Ismail Yusan atau Jubril Hizbut Tahrir. Bisa. Ya bisa aja, cuman nggak usah lah, masih ada yang istilahnya bisa menjelaskan sedikit-sedikit, punya sedikit setahap lebih paham, setahap lebih paham. Kalau kita emang terbuka kepada kebenaran, Ya maka bagus itu, jangan terima menolak kepada apapun kebenaran. walaupun berasal dari manapun. Makanya Dari iblis makanya sekalipun, kalau makanya saya kebenaran. bikin hidayah kan, bikin snap terkait hidayah kan, kita hanya menawarkan. Kira aku bikin hidayah kan, aku udah senang kali aku ketemu orang yang Bisa ngasih akhirnya hidayah. Tuhan sudah menurunkan kembali kan. Bikin snap terkait hidayah kan, maksudnya di sini Allah itu sudah memberikan petunjuk ya kan di dalam Al-Qur'an melalui para ulama juga kan terkait apa itu khilafah, apa itu syariah ya kan, tapi kitanya malah menolak untuk mengkaji itu, kira-kira pada ulama dan tidak mau mendengarkan apa yang mendengarkan seseorang yang memperjuangkan itu yang sudah mengkaji kitabnya. Itu berarti kita itu secara tidak langsung menolak hidayah kayak gitu. Itulah maksud dari snap saya. Karena dulu orang kafir Quraisy pun demikian, merasa benar dengan pemahamannya, merasa benar dengan sesembahannya, akhirnya menolak kebenaran yang diberikan, yang diwasilahkan oleh Nabi Muhammad. Kayak gitu. Itulah maksud saya dari snap saya. Cuman banyak orang yang salah paham tuh, yang ex Hizbut Tahrir, yang iya salah penafsiran yang yang mungkin membenci saya atau membenci Hizbut Tahrir sendiri atau gempa pembebasan sendiri. Itu yang saya sangat Kalau sayangkan. saya sih terbuka sih terhadap kebenaran dari manapun. Tapi saya menggunakan logika dan keabsahan referensi. Ya itu juga yang saya kritisi. Istilahnya seharusnya akal itu dituntun wahyu. Kita nggak bisa serta-merta selalu menggunakan logika karena ada sesuatu hal yang sebenarnya itu hanya terkait dengan dalil nakli bukan dalil akli aja. Iya, Itu kalau dalil nakli contohnya dalam karena kita berbicara soal apa? Soal sistem. Kita nggak bisa pakai hati dong, kita pakai akal. Yang pakai hati itu kayak apakah ini diterima atau tidak, apakah jika saya udah sampai segala macam. Kita Ya, pakai misalnya akal inilah, semua kalau terkait- dalam sistem. terkait yang berhak menetapkan hukum itu hanya Allah di dalam Quran. Nah itu dalil apa? Itu dalil nakli juga kan. Iya. Padahal ketika kita mengaku Tuhan kita adalah sang pencipta kita, tentu kita harus menerapkan hukum Allah. Masalahnya hukum Dari Allah. situ aja. Hukum Allah yang dijelaskan di Al-Quran kan cuma secara umum ya kan. Potong tangan di situ kan ada potong tangan, malah Khalifah Umar
menggantinya, bukan dipotong tangan. Ya enggak? Ya kan? Tak sejarahnya lah kan. Nah ini gimana? Jadi makanya banyak sebenarnya pertanyaan yang masih aku simpan di sini. Berarti Belum bisa merepresentasikan. Umar udah melanggar ajaran Islam gitu kan. Enggak, makanya enggak, bukan. Saya tidak mengatakan seperti itu. Saya cuma lagi mempertanyakan seberapa ini sih konsep keislaman dalam pandangan HTI, bagaimana penerapan syariah, bagaimana, masih banyak sebenarnya. Ya tentu itu nggak bisa dihabiskan satu malam. Sebenarnya pertama memang itu bukan konsep pandangan Islam dari Hizbut Tahrir, ya bukan, karena Hizbut Tahrir itu yang ngambilnya dari kitab karya ulama, jadi nggak bisa dikatakan oh ini pendapat Hizbut Tahrir. Tentu itu semua pendapat Islam, semua pendapat kalau bisa bersumber dari Islam ya tentu itu pendapat Islami, bukan pendapat sebuah golongan, itu yang salah. Kenapa aku bilang golongan tadi bang? Karena banyak ulama-ulama yang bahkan tidak menyetujui kayak penerapan ulama Islamnya itu. Karena kita lihat aja dia kemarin. Karena tadi pertama dia belum paham, dia gagal paham atau salah paham. Masa iya sih dia gagal paham, dia mau itu dia kan, kita juga udah menjudge pemahaman orang tentang itu, padahal dia sudah berbicara melalui ya referensi. Pertama gitu. Terus kenapa yang seperti itu seolah tadi menyalahkan Hizbut Tahrir karena mau memiliki pemahaman itu? Kalau misalnya kita mau secara adil melihat bahwa kita nggak boleh menyalahkan pemahaman orang lain, artinya kita mengkaji juga pemahaman yang itu kan Hizbut Tahrir. Masih ragu doang sih. Ya kalau ragu ikut ngaji. Jelas nggak sih ini referensinya gitu kan? Ikut ngaji doang sih. Banyak kita di rumah. Kalau misalnya mau kita kaji bareng-bareng. Kita bawa misalnya dari pembahasan, katakanlah kita nggak perlu bilang ini hako ya. Cuma saya bawa kita Hizbut Tahrirnya. Ya kalau mau. Ataupun abang sebenarnya datang aja ke kajian Hizbut Tahrir yang selenggan Hizbut Tahrir yang diselenggan cuma pembebasan. Ya sedikit-sedikit istilahnya paham, tercerahkan. Ya, karena kalau misalnya cuma mendengarkan dari satu sumber yang istilahnya dia masih fakir, seperti saya, tentu akan menimbulkan berbagai kesalahpahaman.